seni apa yang terus berkembang di dalam bisnis kopi? Nah, kalau kayak gini jawabannya gimana tuh, Pak? Selamat sore buat yang sudah bergabung di live Instagram Taman Delta. Sore ini kita live bersama sesaji.id. Siapa itu sesaji.id dan siapa saja personil di baliknya? Untuk Mas Gani, silahkan untuk memperkenalkan diri. Mantap. Nah, halo semuanya, perkenalkan. Mantap. Nama saya Aragani Budi Arianto, bisa dipanggil Mas Gani. Saya Mas dari Gani. sesaji.id, warung ya. Warung. Yang ada di Warung Tembalang. kopi ya. Ya. Lokasinya Bang. Lokasinya ada di Tembalang Selatan 2, nomor 49. Di Instagramnya ada alamatnya kok. Bisa dicek. Oke. Semarang ya Bang ya? Kenapa? Di Semarang ya? Di Semarang, betul sekali. Banyumanik dekat Undip, belakangnya apartemen. Apartemen Undip. Apartemen apa ya? Paltro. Aku malah belum ke sana ya. Paltro. Ikutnya Tembalang. Oke. Masih ada satu lagi, ada Mas Adnan, tapi nanti nyusul. Oh, nyusul. Ya, saya sebagai owner di sini. Mas Adnan itu Kalau Mas manajernya. Adnannya? Mas Adnan manajernya yang ngolah di sini, yang ngurus di sini. Oke. Ya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Buka dari sekarang jam 11. Jam 11 siang. Jam 11 siang sampai? Ya. Sampai jam 10 malam. 10 malam. Oke. Ya. Hari libur? Hari liburnya hari Senin. Kita tutup hari Senin. Hari Senin nih. Oke. Selain itu buka terus ya? Kenapa? Selain itu buka terus ya? Iya, selain itu buka terus. Pokoknya Senin tutup. Mantap. Senin kita jalan-jalan. Malah jalan-jalannya Senin. Wong liya kerja Nah. itu lah. Nah, iya. Ya toh. Nah, ini kan kenapa judulnya peran dan pengaruh seni di dalam bisnis kopi. Nah, ini sebenarnya ada apa di balik judul ini. Nah, sosoknya Mas Gani ini juga penggiat seni ya, Mas Gani ya? Ya. Bisa dibilang begitu. Boleh. Penggiat seni Ya. dan pebisnis kopi, sekaligus pebisnis kopi. Nah, di sini yang kita akan bicarakan nih, seberapa dalam sih ini seperti seni ini dimasukkan ke dalam bisnis kopinya Mas Gani ini. Sebelum saya lanjut ini perkenalkan Mas Adnan. Mas Adnan ya. Wah, halo Mas, salam kenal Mas. Lu dengar enggak suaranya, dengar enggak? Dengar. Halo gitu. Oke, sip. Berarti jelas ya. Nah, halo Mas Adnan, salam kenal. Ini muka-mukanya orang-orang Malah seni pamer ya. batuk lu. Apa? Malah pamer batuk lu. Kalau enggak gitu enggak jelas ya suaranya. Baru gabung nih. Di Perantau Bala bahwa halo Mas. Ya. Nah, langsung aja ke pembicaraan kita ya Bang ya. Ya. Nah, ini kan yang saya kenal dari Mas Gani dan kalau saya lihat Instagramnya Sesaji itu kayak punya nyawanya tuh, seninya tuh kental banget Mas, kental sekali. Nah, ini seberapa jauh sih Mas Gani ini memasukkan seni itu di dalam bisnis kopinya? Oke.
kalau ngomongin seni, seni itu kan luas ya. Ya. Nah ini mau nanyanya seninya seni apa dulu ini? Nah itu makanya saya tanya seninya, seni di bagian mana seni itu bisa masuk ke dalam bisnis kopi itu? Ya kalau bisa masuk di bisnis kopi, kalau kita ngomongin seni ya, kalau kita ngomongin seni itu ya sebenarnya nggak cuma di bisnis kopi ya, karena seni itu universal, jadi seni itu juga bisa masuk di bidang apapun gitu loh. Tapi kalau pengaruhnya di dunia kopi seperti apa, itu ya kalau buat kami pribadi ya penting ya. Seni itu penting dan ya sebenarnya bukan penting juga ya. Udah dari sananya juga sebenarnya dunia kopi itu kan juga ada seninya. Seni roasting ya kan. Nah, seni apa namanya bikin racikan resep kopi itu kan juga seni. Nah, jadi kalau kamu nanya itu nanyanya yang spesifik gitu loh. Jadi mungkin gini, kalau saya seni lihat apa gitu, seni apa, seni banyak gitu loh. Yang dimaksud apa ini? Kalau saya lihat di kontennya Instagram sesaji itu kan lebih terkonsep gitu, terkonsep. Ya, jadi kalau ngomongin konten ya, kalau ngomongin konten biar Mas Adnan jawab, karena yang olah konten Mas Adnan. Kalau saya mungkin lebih ke sedikit ngasih materi aja sih. Monggo Mas, jelasin berarti gimana? Berarti lebih spesifiknya seberapa peran seorang konten kreator di dalam bisnis kopi ini tadi. Seni seorang konten kreator. Nah, gitu Pak. Konten kreator Mas. Berarti ini pertanyaannya ngarahnya ke konten. Berarti ngarahnya ke konten ya, buat advertising ya? Iya. Buat ke advertising berarti ya Mas ya? Advertising ya benar sih, promosi segala macam. Jadi seberapa jauh sih peran seni itu dimasukkan segala macam ke dalam konten kreatornya, kreasi kontennya. Lebih ke ini sih Mas, yang kalau dititik beratkan itu karena di sosial media, akun sosial media dari sebuah usaha itu digunakan untuk branding ya, bukan marketing. Jadi kita titik brandingnya, dan kita memang dari core-nya dari awal itu memang gimana caranya kita bikin sesuatu yang itu belum atau jarang dilakukan oleh coffee shop lain di Semarang. Oke. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, itulah kenapa saya coba eksperimen, karena ini warung juga akunnya baru banget, dan karena baru banget dan kita juga dari dulu jenuh gitu lihat materi akun sosial media coffee shop nih itu atau usaha lain, isinya produk, kalau enggak orang yang nongkrong, kalau enggak tempat, ya mohon maaf kita nggak punya cukup duit untuk nata kayak gitu dan nggak ada gitu kan. Oke. Posisi buka pandemi kosong kan, kita harus putar otak lebih buat bikin bahan branding. Ya akhirnya ini justru saya larinya adalah saya belajar dari cara brandingnya merek fashion, terus tempat makan, terus dari jualan sepatu, jualan fashion, jualan aparel. Apa sih? Nah, jadi kalau dibilang seni ini cuma apa ya? Kalau kita ngomong ini berarti kan seni dekatnya ke seni rupa sama seni gambar ya ini ya malah ya. Iya. Iya, lebih ke situ. Kita pakai kan di situ. Itu kita pakai buat identitas aja gitu loh. Karena kebetulan kita berdua juga orang gambar gitu kan. Iya. Kebetulan juga apa tuh saya yang ngelola di sini, bikin menu juga dan juga jaga juga inilah apa tuh pernah belajar masalah kayak gitu, ya akhirnya kita manfaatin itu.
kalau ngomongin efeknya, tergantung Efek dari ya, jenis konten, pengaruh Mas. dan efeknya. Nah, jadi tergantung dari jenis konten. Jadi kita nggak bahas pentingnya seni gimana, tapi lebih ke jenis konten apa yang mau ditawarkan. Seni itu ibarat kosmetiknya, Mas. Jadi kenapa kita harus melakukan itu dengan style, kenapa kita harus melakukan itu dengan sesuatu yang berbeda, kita harus pakai grafis di situ. Lebih ke sama kayak kita coba kasih presentasi ke orang lain. Kita kayak nawarin proposal. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang punya usaha dan punya akun sosial media, ya akun sosial medianya ini kayak portofolio dan juga kayak ini Mas, kayak proposal gitu loh. Ini loh proposalmu udah keren belum? Gitu. Atau proposalmu udah berbeda belum? Gitu loh. Nah, kita lebih memperhatikan yang kedua, berbedanya dulu. Karena ada yang bilang gitu kan, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke. Berarti jelas. Berarti yang pertama memang untuk branding ya. Di Setaksi ini benar-benar buat branding, bukan untuk marketing ya. Soalnya ini Mas, apa tuh? Karena posisi juga apa ya? Target marketnya kita yang utama nih, kalau kita ngomong kawasan Undip nih, ini kan lagi sepi-sepinya Mas. Iya. Kita mau ngasih info tentang produk, kita mau ngasih info tentang apa tuh promo dan lain-lain. Itu kita coba di bulan-bulan awal. Nah, alhasil engagement di akun itu kecil. Engagement di akun itu kecil karena ya target marketnya kita nggak ada gitu. Kalaupun konten kita sampai ke daerah Semarang bawah nih, kita kan di Tembalang. Kalaupun sampai ke Semarang bawah, orang ke Semarang bawah ke sini juga, ya nuwun sewu kita tahu gitu, capek pasti kan. Kadoan soalnya. Nah, akhirnya dari situlah berangkat puter otak, kita bikin konten yang itu ya seperti Mas Rafael tadi bilang, ya memang ngarahnya ke seni. Kalau kita apa tuh secara awam bilang, wah ini kontennya nyeni banget nih. Udah beberapa yang bilang kayak gitu, ya. Tapi maksudnya itu sebenarnya yang utama adalah kita bikin stimulus, Mas. Jadi sebelum target marketnya kita ini nanti balik nih ke Semarang, itu kita udah punya portofolio yang harapan kita itu udah bikin mancing banget gitu. Oke. Jadi kalau saya lihat juga dari caption dan memang isi dari kontennya itu ya, Mas ya. Captionnya juga membranding segala macamnya ya. Ya kita putar otak banget di situ sih Mas. Oke. Ini buat ketika nanti yang buat pada nonton, kalau mau nanya-nanya komen aja nggak apa-apa. Ya benar. Kemarin juga kita sudah nitip buka titipan pertanyaan dari story ya, yang mungkin nggak ikut live. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin salah satunya saya bacakan ya. Monggo. Nah ini ada salah satunya, seni apa yang terus berkembang di dalam bisnis kopi? Nah kalau kayak gini jawabannya gimana tuh Bang? Kasih jawaban yang pendek aja ya, kan kasihan nanti yang lain ya jawab juga. Benar. Olah beverage-nya sih Mas. Jadi warung kopi itu kan nggak dipungkiri ya, warung kopi itu juga butuh omset buat operasional kan pasti. Nah sementara itu ketika menu kita itu stuck begitu-gitu aja, itu kan kita juga nggak bisa ngasih terobosan nih. Jadi udah lepas dari advertising tadi ya, selain tadi kalau kita titik beratin kan advertising harus bagus, sebagus mungkin. Nah itu kan seberbeda mungkin. Nah sekarang ke produknya, di produknya sendiri kita harus inovasi terus. Jadi saya tuh seneng banget ini Mas, ngolah-ngolah buat baru. Menu racik dewi. Ya. Formulasi. Tujuannya itu. Jadi kita bisa rolling produk kita sekali waktu, yang itu kok kurang diminati ya udah disimpan aja, nggak usah dikeluarin lagi. Nah kaitannya gini, tanpa bermaksud menyinggung,
saya kalau sebagai customer muter ke coffee shop di Semarang berapa ya, saya lihat itu ngeremehin menu non coffee. Menu non coffee ya? Iya, ngeremehin menu non coffee. Oke lah, di situ nggak pakai bahan mahal itu nggak masalah, tapi ngolahnya jangan gini-gini banget gitu, kayak kesannya ngeremehin banget gitu. Jadi kayak sempet itu kan ada obrolan nih di sosmed nih tentang dunia perbaristaan nih. Barista maunya ngerjain espresso base, bikin latte art sama manual brew doang. Oh ya. Ya, nah kayak gitu. Nah, non kopi juga sebenarnya itu potensial banget gitu loh. Istilahnya kalau dia bisa kasih menu yang itu sebenarnya mungkin bukan kopi, biasanya bukan kopi, ataupun sebenarnya mungkin dari olahan kopi ke bentuk lain, nggak perlu harus kopi susu kan, tapi kan banyak nih. Ya. Nah, itu yang sekarang udah mulai berkembang itu signature beverage gitu ya. Ya ini kan bisa jadi apa tuh, bisa jadi stimulan juga gitu loh buat teman-teman yang ada di Kambar posisinya sekarang kan. Ayolah gitu kan, kalian masa mau upgrade cuma ini doang apa tuh bikin swan. Saya sampai sekarang Mas 3 tahun ngebar nggak bisa bikin swan, sorry. Kalau kerja nih, kalau jam kerja saya cuma bikin hard. Tujuannya apa? Biar barangnya cepet sampai ke customer. Udah, suhunya nggak turun. Iya. Kalau kita pengennya tujuannya bikin swan terus itu nggak berkembang ya Mas? Ya sebenarnya ini sih kalau itu kan nanti udah beda urusan nih Mas. Kita kan lagi bahas masalah apa tuh seninya nih. Ya. Seni. Tadi jadi olah produk itu kalau bisa sekreatif mungkin, terus dilakuin, gagal ya udah nggak masalah gitu kan. Coba lagi. Kayak kemarin ini aku senang banget lihat ada apa tuh pembukaan kompetisi dari Kolonial Coffee Mocktail. Itu keren banget, jarang banget. Coffee mocktail gitu kan, mocktail dari olahan kopi. Gitu. Ya keren banget gitu. Kita juga ngolah kayak di sini ada gitu. Nggak bikin swan gitu loh maksudnya. Ya cuma mau ini aja sih. Kopi kocok, iya. Itu bisa. Barang. Iya. Itu mungkin maksudnya kalau nggak bisa juga perkembangannya selanjutnya mungkin ke arah situ ya. Ya jadi kita ini aja sih buat jawab yang pertanyaan tadi. Kita jawabnya fokus ke olah produk aja dulu yang bener, dah gitu. Iya. Jadi kalau kamu nanyanya program atau proyeksi kita ke depannya, yang selama ini masih konsisten dilakukan adalah ya meskipun kita tidak besar, tapi kita berusaha untuk maintain menu kita itu nggak sembarangan gitu. Oke. Dan itu dibentuk di kualitas konten Instagramnya ya, lewat branding, caption segala macamnya. Ya itu penting juga pasti. Ini sih Mas harus dikerjain bareng sih. Harus dikerjain bareng antara produk sama branding sama marketing, sebenarnya juga harus jalan bareng, beriringan semua. Oke. Berarti seni yang dimasukkan oleh sesaji ini lebih ke seni apa ya? Kalau bahasa itu seni apa? Seni sastra atau apa ya? Apa ya? Bahasa termasuk seni. Seni itu ya secara umum ini sih Mas. Kita coba lakuin di setiap apa yang kita lakuin gitu loh. Mau dari produk, mau dari cara kita branding tempat, mau cara kita nata, dekorasi kan dan lain-lain. Oke. Nah, bisa mungkin ya seniman banget gitu. Oke. Jadi benar-benar apa tuh, kita nggak pengen ini sih, nggak pengen apa ya, preaching doang, ya nggak pengen apa tuh kayak ini loh, ceramah doang. Kalau kita tuh harus bikin yang sesuatu yang beda gitu. Ya kita coba seberbeda mungkin gitu. Ini kalau dilihat warung sekilas itu kayak warung sushi Mas, ada bendera-benderanya gitu. Terus di apa tuh di dinding juga ada ini kan mural juga. Mau lihat muralnya enggak?
Mau lah, mau. Oh, Coba. tuh. Wow, keren. Itu lukisan tangan sendiri, Bang? Ya, itu ada temen yang ngerjain. Kayak warung sushi kan? Ya, Ruang saya nggak kelihatan warung kopi gitu. nuansanya tropical Japanese gitu ya. Yoi. Ya, tempat Iya. kita kan terbatas, alat-alat kita juga terbatas, kita harus cari celah gitu kan. Dan salah satunya juga kita bikin dekor sendiri dari sisa kita ngerjain awal. Jadi sisa kita building, ngecat dan lain-lain itu udah kita tempel di dinding, Mas. Udah jadi dekorasi juga. Mau lihat? Terus putus ya? Apa? Ya. Terlalu baik sih, terus matanya putus-putus. Cek. Halo, Halo? lancar kok. Kamu yang putus. Lancar ya? Punya aku lancar, kamu yang putus. Oh gitu, oke. Nah, Aman internet sih, kita aman. kenceng kok. Saya cukup tertarik di pernyataannya Mas Adnan tadi ya. Nah, semuanya itu tetap ada seninya ya tadi ya. Kalau Ya. bilang seni itu umum, secara umum ya semua yang kita lakukan tuh ada seninya gitu. Sebisa Ya, mungkin kalau harus berseni. pengen ini sih Mas, pengen notable, pengen apa ya, distintif gitu kan, pengen gampang dikenal, ya you have to do things differently gitu loh. Oke. Ini ada salah satu pertanyaan dari penonton, Bung Lutfi Pranata Wibawa 19. Misi Mas mau tanya, kalau untuk seorang home brewer yang baru belajar kopi itu lebih cenderung ke seni dalam metode penyeduhan kopi atau seni yang cocok apa ya Mas? Terima kasih. Nah. Home brewer yang baru belajar kopi itu cenderung ke seni dalam metode penyeduhan kopi atau seni apa yang cocok? Ya kan Anda mau nyeduh kopi, ya udah belajar nyeduh kopi aja, seni-seninya dipelajari dulu, nggak usah cari seni-seni yang lain, ya nggak? Ya toh? Ya benar. Mungkin mau jadi lebih brewer, ya udah gitu, belajar dulu Benar. seni itu, kenali yang alat, baru kenali, belajar ya. kenali alat yang dipunya, kenali metodenya, kenali bahan. Metodenya. Nggak perlu pakai alat yang mahal. Nggak perlu pakai alat yang mahal, yang semampunya bisa beli apa, itu diperdalam dulu. Nanti kalau udah bisa upgrade yang lain, itu kan juga seni. Kalau kamu paham dasarnya kan nanti kamu ngulik sendirian bisa. Iya. Nah, buat Mas Begitu, Lutfi gitu begitu. ya. Oke, mantap. Belajar dulu. Oke Mas, loh itu jawab langsung. Oke, mantap. Kita tahu bahwa. Terima kasih Mas Lutfi atas Terima pertanyaan. kasih. Nah ini ada pertanyaan titipan selanjutnya. Persenan peningkatan penjualan setelah kontennya di apa ya, memakai konten kreator, pokoknya lebih terkonsep. Nah itu engagement mungkin ya, lebih ke engagement atau Iya. Berapa persen? persenan peningkatan penjualan. Mau dijawab jujur, Mas? Mau jujur apa bohong? Mas jujur apa bohong? Jujur aja Mas. Oh, jujur toh? Jujur. Ini yang kadang saya juga ini sih kalau ngobrol sama beberapa orang, mereka ngerasa gundu ketika setelah pakai jasa konten kreator. Oke. Karena sebenarnya mereka lupa kalau branding dan marketing itu dua hal berbeda. Oh, oke. Kan gini toh Mas, ibaratnya kayak apa ki? Wong kongkon nggak garapin proposalmu, orang suruh bikinin proposal kamu, bikinin kamu poster, bikinin kamu apa. Ya. Nah, marketing kan hal beda. Itu jadi orang yang bikinin visual, bikinin cara kamu apa tuh, bikinin konten-konten kamu branding, nggak kewajibannya dia untuk naikin omset kamu. Oke. Itu dua hal yang berbeda.
Iya. Iya, iya. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa oh konten yang bagus itu otomatis langsung menaikkan omset penjualan. No, Oke, 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 oke. Paham, paham, paham. itu dua hal yang berbeda. Itu tadi pertanyaan dari Kologi Kopi. Nah, Ya, boleh. Jadi begitu kalau Bung misalkan Kologi apa tuh Kopi. concernnya ke how to increase your offset gitu kan, bagaimana menaikkan penjualan, ya rekrut tim marketing, bukan tim branding. Benar, benar, Ini yang saya benar. pelajari Setuju. dari beberapa orang yang membagikan ilmu tersebut secara gratis. Jadi saya belajar apa-apa otodidak, Mas. Mohon maaf. Jadi ya bisa kasihnya segitu toh gitu. Tapi ya kurang lebih line yang harus ditarik itu adalah branding dan marketing itu dua hal berbeda. Karena nyatanya juga ada kan gitu. Kalau kita lihat bisnis-bisnis di Semarang juga, oke, Instagramnya nggak aktif, akun-akunnya nggak aktif, nggak punya konten, tapi rame-rame terus tuh. Karena mungkin marketingnya jalan. Dua itu memang dua hal yang berbeda, tapi harus jalan dua-duanya ya. Jalan bareng. Kalau idealnya, kalau misalkan skala bisnisnya itu cukup gede, ya dikerjain jangan satu orang, capek, kasihan. Ya. Benar, 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 benar. Tapi untuk bisnis-bisnis kecil, ya coba apa tuh misalkan yang kedai rumahan atau yang kecil kayak kita ini, kita mampetin tenaganya, belajar semua aja. Coba dilakuin dulu. Otodidak. Iya, betul. Mantap. Kelas mager di pandemi kere Mas ini. Kini ngabes nang dewe, Bro. Sama. Taman Delta juga gitu, Mas. Jadi kayak awalnya dulu bener-bener nggak pakai konten kreator ya. Nggak pakai konten kreator, hanya pakai marketing. Ya. Itu pun kurang optimal lah. Begitu kontennya dioptimalkan, di-create oleh konten kreator dan desainer segala macam, itu ya ada bonusnya dari marketingnya. Jadi lebih gampang, marketingnya jadi lebih gampang. Kalau misalkan menginginkan yaitu portofolio ya atau representasi dari bisnis kita, itu tinggal lihat di konten kita. Seperti itu. Gitu. Mantap. Halo, Mantap, Mas. Haidar. Mantap nih Mas, otodidak memang. Fajri Haidar, hello. Oke. Nah, berarti harus bisa dibedakan ya, dan harus tetap jalan dua-duanya antara branding dan marketing. Kalau branding ini dari produk ataupun personilnya juga bisa, Mas, berarti ya? Iya, bisa, Mas. Bisa. Bisa banget itu. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa, oke, mantap. Dan itu kadang nggak bisa berjalan bareng juga. Harus milih juga. Kadang ngerjain semuanya susah loh. Branding seseorang sama branding produk itu beda loh. Tinggal mau yang ditonjolin mana. Kalau TDI kan perusahaan, company toh. Jadi nggak bisa tuh, karena nggak ada orangnya kan gitu loh. Bentuknya kan sebuah produk gitu. Jadi yang mau difokusin kalau mau branding ya produk. Kecuali TDI punya brand ambassador, nah itu beda lagi. Oh iya. Ini harus di branding lagi. Fungsinya brand ambassador itu Iya. lebih ke personal branding. Nah, tapi cocok nggak semudah itu nyari brand ambassador untuk produk kopi itu Iya, kadang benar. nggak gampang. Iya. Sampai sekarang kita juga belum punya klik brand ambassador sih, tapi pengen juga tujuannya ke sana. Ya, semoga tercapai. Amin. Mas Gani mungkin mau ya? Mas, saya sudah tua, tidak cocok. Oke. Mungkin mau ada yang disampaikan lagi dari saya, pertanyaannya cukup dan kita masih menunggu pertanyaan dari yang penonton ini. Dari yang nonton, halo semuanya yang baru join. Kalau mau nanya-nanya Adelyayu, silahkan di komen. Neo Adam 71. Mungkin ada tambahan dari Mas Adnan atau Mas Gani? Enggak sih, Mas.
Soalnya kita bukan Cukup coach. ya. Cukup ya, mungkin jawab apa kakean ngandani iki engko ndak dikira kan lo apa ki. Teken nembe ajaran ngandani karo ki. Enggak dong. Kita sama-sama Nggak belajar dikira aja. ngajarin. Kayak gitu. Nah, buat teman mungkin cukup ya Bang ya. Buat teman-teman yang mau ngobrol lebih lengkap ya, bisa ke Sesaji Kopi di Tembalang, itu di Instagramnya sudah ada alamatnya. Ya. Di Wah, ini Tata Prastio nih ya. Selamat bergabung. Kita sudah closing ini malahan. Ya. Buat yang mau ngobrol sama Mas Gani dan Mas Adnan, Silakan tentang datang. seni ya. Ya, Seni silakan dan datang ke tempat konten kami. kreator. Kalau Di misalnya tempat- mau kita sangat terbuka untuk ngobrol apa aja di sini. Ya. Jadi banyak banget teman-teman kesini itu ya nah cara Jawa ini nyuwung kata. Jadi kadang orang-orang yang kadang-kadang tuh butuh pencerahan itu kesini itu justru semakin terjerumus gitu ya, nggak cerah tapi makin panjang gitu. Ya, jadi kalau kita mau ngobrol apa aja lah, jadi kita nggak cuma ngobrolin kopi gitu. Maksudnya Iya. mutual time, ketemu sama orang baru itu kita senang banget. Quality Karena, time. gitu kan. Ya kayak gitu. Apalagi pandemi gini ya. Kayak gitu. Kita Protokol ya kesehatan. tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, tetap sini kalau di area ini kan kebetulan areanya kan area perumahan yang banyak kos-kosan juga. Jadi di sini memang diwajibkan kalau kalian masuk ke gerbangnya gitu, gapura gitu, ke perumahan ini menuju ke tempat kami itu harus pakai masker kayak gitu ya. Daripada nanti disuruh putar balik sama Pak Satpam kan nggak enak kan gitu kan. Tapi tetap lah kita tertib aja. Jam malam. Masker, kalau hand sanitizer nggak bawa, kita punya di sini, di tangan ada. Intinya aman. Jam malam sampai jam berapa tadi Bang? Jam malamnya maksimal sampai jam 10. Jam 10 ya. Ya, jam 10. Kalau datang jam 11 boleh. Tapi nggak ada orang. Gitu. Oke, mungkin Tapi sekian ya. promo Mas ya Gani. Mas ya kalau datang ya. Ada. Kita ada promo 20%. Oh, promo apa nih? Ada promo Mungkin Mas. 20% Kalau yang ke sana. potongan ya kan, harga untuk menu semuanya. Semua sampai jam 2 sampai jam 6. Nah, semua menu beverage ya. Semua. Menu di tempat kami dari jam 6 sore Jam 2 sampai jam 6. dari jam 2 sampai jam 6 sore. Jadi Jam 2 sampai jam 14 sampai jam 18. 18 ya, itu ada. Kalau datang ke sini kita ada potong. Kayak gitu. Oke. Siap. Besok saya tak nyempatkan ke sana lah dari dulu masa. Kudu nak kudu kalau kowe iki ra tau bulan atau kerja Iya. Mungkin habis September ya. Kan kamu habis libur ini. kan? Kamu kan libur toh, El. Kamu kan libur apa? Sabtu, Minggu libur. Minggu dong. Sabtu Ayo tetap Minggu masuk. kan libur. Kita buka. Nah, kan bisa ketemu. Makanya aku libur Senin gitu loh. Kenapa Minggu tutup? Nggak ketemu kan? Nah, Iya. itu loh maksudnya. Kita tetap buka dari libur itu biar Weekend ya. teman-teman ya yang kenal ataupun nggak kenal gitu ya bisa datang. Iya. Siap. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Kasihan kalau nggak terjawab. Ya. Dari David TR Arif. Mas mau tanya, sekarang di Semarang kan udah semakin banyak coffee shop baru, bahkan Ya. sudah mulai menjamur. Jadi apakah dunia perkopi shopan di Semarang bakal bisa bertahan lama atau cuma musiman? Oh ya, untuk Ini Mas kayaknya juga pengen buka coffee shop nih. Oke. Kalau untuk dunia perkopiannya ya Mas David ya, kalau untuk dunia perkopiannya itu kan sebenarnya nggak ngomongin sekarang ya, tapi kalau ngomongin kopi itu kan udah dari dulu. Bener. Ya gitu kan, habit ngopi itu udah ada. Sekarang cuman lebih difasilitasi dengan mudah, kita gampang untuk ngopi dengan berbagai macam pilihan tempat gitu. Kalau ngomongin akan bertahan lama,
kami yakin tetap bertahan lama lah gitu. Karena siapa sih yang nggak butuh tempat nongkrong gitu kan, nggak musiman, nggak kayak martabak lah, ini ngono lah ya. Jadi ya, kalau misalnya nanyanya lebih spesifik, mau buka coffee shop itu kira-kira bertahan lama, itu tergantung keyakinan dan doa Anda. Yakin apa Anda? Niat opora, ini ngomong. Bener. Iya toh. Karena modal jelas lah, modal orang duwe modal yo ora iso buka gitu. Ini ngomong. Jadi kalau misalnya saya boleh marketing, branding, gimana caranya supaya rame gitu, itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari ya. Belajar apa enggak, intinya gitu aja. Nah. Iki kalau saya boleh malah akeh sing takok iki piye Mas? Oh ya. Ada dua ini malah. Saya itu Mas Rafael enggak pulang-pulang nanti. Enggak apa-apa, ada temennya. Oke, siap. Kita mah nyantai gitu loh. Selama konsumerisme masih hidup, selama orang masih butuh ketemu, bisnis tempat nongkrong nggak akan mati. Nggak akan mati, ya kan? Buka apalagi terus, ya kan? Apalagi kopi ya. Kopi kan emang udah dari dulu. Nggak ada musimannya, emang udah dari. Kalau musiman mungkin trennya aja ya, Bang ya. Kayak kopi susu, kopi kocok, itu mungkin musiman. Tapi kalau kopinya emang udah dari dulu dan kedepannya mungkin masih berjalan terus, eksis. Ya. Ini untuk senja kopi ini. Oh ya. Karena aneh dapat biji robusta. Ya. Jadi mending dijawab sama pihak TDI langsung aja sendiri gitu kan, karena ini tidak sesuai judul pertanyaannya. Ya kan? Gitu. Aneh dapat biji robusta kok aromanya kayak kacang dan rasanya kurang strong. Terus aromanya nati dan dark coklat. Dapat dari teman, apakah yang salah dari biji tersebut? Apakah kurang dark roastingnya suhu? senjakopi.spt. Sebentar ya, saya baca lagi ini kayaknya bahasanya kurang ambekan. Aneh dapat biji robusta kok aromanya kayak kacang dan rasanya kurang strong. Terus aromanya nati, dark coklat. Dapat dari teman. Apakah yang salah dari biji tersebut? Apakah kurang dark roastingannya? Oke. Mungkin kalau itu gini. Tinggal itu originnya dari mana dulu, dan itu biasanya kalau nati, dark coklat itu bagus, itu justru bagus itu. Kalau robusta emang yang dicari seperti itu. Kalau kurang strongnya itu bisa lebih main di roastingannya slow roasting supaya developmentnya lebih maksimal lagi, nanti munculin body yang lebih kuat lagi. Begitu buat senja kopi ACT. Dapatnya dari kawan, bukan dari TDI. Biji beli dari TDI udah habis. Wah, mantap. Udah laku ya. Syukurlah. Terima kasih senjakopi.spt. Oke, dari Mas Gani dan Mas Adnan. Sepertinya sudah menunggu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng saya dan Taman Delta. Semoga dua hal yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Antara branding dan marketing itu harus dibedakan dan semuanya bisa dimasukkan seni ya. Bisa banget. Bisa banget. Ya. Oke, sekian dulu ya Mas Gani dan Mas Adnan. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di kedainya besok. Saya tak mampir. Oke, kabar-kabari. Ya. Yuk.